Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mary Andani Putri dengan NIM 2355201004. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi nilai mata kuliah Artificial Intelligence. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perseptron dalam mata kuliah Artificial Intelligence. Definisi perseptron. Perseptron ini ialah bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan atau JST. Perseptron ini digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut dengan linearable separable. Linearable separable ialah istilah yang digunakan dalam machine learning atau artificial intelligence yang menggambarkan kemampuan untuk memisahkan data atau kelas dengan menggunakan satu garis lurus dalam dua dimensi. Seperti contoh berikut, seperti gambar ini. Nah, garis lurus ini ialah linearable separable. Fungsinya atau maksudnya ialah memisahkan objek menjadi dua klasifikasi. Lanjut, kita ke arsitektur perseptron. Di sini ada X1, X2, X3, lalu diproses dengan threshold ID atau bias, lalu menghasilkan output. Nah, untuk arsitektur yang paling lengkap, paling komplitnya di sini. Di sini ada X1, X2, X3, W1, W2, W3. W ini ialah bobot. Nah, lalu diproses dengan threshold ID atau bias. Lalu menggunakan aktivasi hard limiter, lalu menghasilkan output Y. Nah, aturan pembelajaran atau learning rule. Yang pertama, error atau sinyal kesalahan dinyatakan sebagai E sama dengan T dikurang Y. Di mana jika E sama dengan 1, maka W baru sama dengan W lama plus X plus X. Jika E sama dengan min 1, maka W baru sama dengan W lama min X. Jika sama dengan 0, maka W baru sama dengan W lama. Vektor input X1, X2, X3, dan Xn ini di sini X1, X2, X3. Nah, untuk vektor bobot W1, W2, dan W3 ini W1, W0, W1, dan W2. Kalau di sini W1, W2, dan W3. Untuk keterangannya, E ialah error, T ialah target, Y output, W bobot, X input. Nah, untuk contoh studi kasusnya kita dapat di sini ada buah jeruk dan buah apel. Kalau dilihat perbandingannya, kita bisa mengetahui perbedaannya. Seperti jeruk memiliki bentuk yang bulat, warnanya orange, sedangkan apel memiliki warna merah. Nah, kita akan menyelesaikan studi kasus apel dan jeruk ini dengan menggunakan perseptron. Misalnya, apel ini kita ibaratkan dengan T1, sedangkan jeruk ini T0. Nah, kita masukkan inputnya berasal dari sensor. Kalau sensor warna, merah sama dengan 1, tidak merah sama dengan 0. Sedangkan sensor bentuk, bulat sama dengan 1, tidak bulat sama dengan 0. Yang ketiga ada sensor tekstur. Kasar sama dengan 1, tidak kasar sama dengan 0. Misalnya nih, terdapat input dan target. 110. 110. Warnanya merah, bentuknya bulat, teksturnya tidak kasar. Berarti kita bisa simpulkan ini buah apel. Di sini juga ada input dan targetnya 0, 1, 1. 0 tidak merah, 1 bulat, dan 1 kasar. Berarti ini sudah jelas jeruk, karena jeruk warnanya orange, bukan merah. Sedangkan jeruk bentuknya bulat. Nah, sedangkan tekstur pada kulit jeruk itu mempunyai tekstur yang kasar.
Nah, di sini ada tiga input yaitu X1, X2, dan X3. Di sini juga terdapat bobot yaitu W1, W2, dan W3. Nah, untuk menyelesaikannya kita memerlukan atau menentukan bobot secara random. Kita misalnya bobotnya kita ambil yang 0,5. W sama dengan 0,5, 0,5, 0,5. Kita selesaikan. Nah, untuk penyelesaian pertama sama dengan VK, VK sama dengan P sigma J sama dengan 0, WKJ XJ. Nah, 1 dikali 0,5 ditambah 1 0,5 ditambah 0 dikali 0,5 sama dengan 1. Nah, kita menggunakan fungsi aktivasi, menggunakan hard limit, yaitu Y sama dengan 0 jika V kurang dari 0. Yang kedua, Y sama dengan 1 jika V besar sama dengan 0. Untuk hard limitnya, Y sama dengan hard limit V. Yang kedua, Y sama dengan hard limit 1. Jadi, Y sesuai dengan target, T sama dengan 1 untuk input pertama. Nah, untuk penyelesaian yang ketiga, kita cek bobot apakah cocok dengan input kedua. 0,1,1 dengan T sama dengan 0. Bobotnya 0,5 dikali 0,5, 0,5, 0,5. Untuk untuk kita cek bobotnya itu 1 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 0, ditambah 0 dikali 0,5 sama dengan 1. Jadi, Y sama dengan hard limit 1. Jadi, Y sama dengan 1. Tidak sesuai dengan target, T sama dengan 0. Tidak sesuai dengan T sama dengan 0. Maka kita harus melakukan perubahan pada bobot. Melakukan perubahan bobot dihitung dengan cara W baru sama dengan W lama plus EX. Di mana E sama dengan T dikurang Y. Jadi, E sama dengan 0 dikurang 1. Jadi, hasilnya 0,1. Hasilnya 0,1. Maka, W baru sama dengan W lama ditambah min 1 dikali X sama dengan W baru sama dengan W lama min X. Nah, jadi perubahan bobot yang dilakukan menghasilkan W baru 0,5, 0,5, 0,5 dikurang 0,11 sama dengan 0,5 min 0,5 dan min 0,5. Nah, kita akan menghitung Y dengan bobot yang baru tadi. V sama dengan 1 kali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 0,0 ditambah 0 dikali 0,5 adalah 1. Maaf, ini salah input. 0,0,5. Nah, jadi Y-nya sama dengan hard limit min 1 sama dengan 0. Jadi, eh, ini sesuai dengan T0, sesuai dengan ini. Jadi udah sesuai. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek bobot yang baru dengan input yang pertama seperti V sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,5 ditambah 0 kali 0,5 sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan hard limit 0 sama dengan 1. Jadi, sesuai dengan target T sama dengan 1. Jadi, penyelesaian tadi sesuai dengan T sama dengan 1, T sama dengan 0. Nah, untuk input yang terakhir, jika semua input sudah diklasifikasi dengan benar, maka tidak perlu ada perubahan pada bobot sehingga digunakan aturan sebagai berikut. Jika T sama dengan Y, maka W baru sama dengan W lama. Nah, jadi itulah hasil penyelesaian studi kasus pada perbandingan buah jeruk dan buah apel tadi. Nah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.